Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ahmad dengan NIM 94142304, kelas A, jurusan Ilmu Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Langsung saja, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan asuransi milik Grup Bakri 2008. Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang mengeluarkan produk asuransi adalah PT Bakri Life. Pada tahun 2005, PT Bakri Life meluncurkan produk asuransi. Produk asuransi PT Bakri Life tersebut dinamakan Diamond Vista. Produk ini merupakan produk asuransi ini menawarkan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan lebih fokus memberikan return investment yang maksimum dan pasti atau fixed rate, dan produk asuransi ini jauh berbeda dengan unit link maupun reksadana. Pada tahun 2008, PT Bakri Life mengalami gagal bayar karena perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham. Pada masa itu, saham-saham berguguran karena krisis global yang dipicu kasus subprime mortgage di Amerika Serikat atau AS. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selanjutnya disebut Bapepam LK yang kini telah berubah nama menjadi OJK, menyatakan gagal bayar Diamond Investa mencapai Rp500 miliar. Untuk menyelesaikan masalah ini dicapai kesepakatan Bakri Life akan mencicil kewajiban. Namun pencicilan yang dilakukan Bakri Life bermasalah. Tidak semua pemegang polis dananya dikembalikan hingga akhirnya pada 2016 OJK mencabut izin operasional Bakri Life. Di sini juga ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi, antara lain yang pertama, pasal 280 KUHD, pasal 281 KUHD, pasal 254 KUHD. Adapun di dalam pasal 29 Peraturan OJK nomor 1 per POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen, sektor jasa keuangan juga memberikan perlindungan bagi konsumen dengan memberikan ketentuan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Kerugian yang dialami tertanggung dalam hal kehilangan preminya diakibatkan oleh skema investasi yang dilakukan oleh pengelolaan PT Bakri Life. Dalam hal ini, maka PT Bakri Life wajib bertanggung jawab atas tertanggungannya. Pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bakri Life terhadap tertanggung gagal klaim asuransi Bakri Life. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Selain itu, asuransi juga merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap dapat mengcover kerugian atas event yang terjadi. Namun dewasa kini semakin banyak permasalahan yang terjadi di bidang asuransi
Salah satunya fenomena kegagalan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi terhadap dana milik anggaran anggota asuransi. Sebagai contoh, penulis mengambil kasus gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa PT Bakri Life milik Bakri Group. Di sini juga ada kasus perusahaan asuransi jiwa PT Bakri Life. Kasus perusahaan asuransi jiwa PT Bakri Life ini terjadi pada masa pelaksanaan kontrak. Pada periode ini, para pihak mengadakan kontrak melaksanakan isi kesepakatan. Periode pelaksanaan kontrak ini dimulai sejak para pihak mencapai kata sepakat dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak. Pada waktu itu perjanjian masih berjalan antara perusahaan asuransi jiwa PT Bakri Life dengan tertanggung, namun di tengah perjanjian perusahaan asuransi jiwa PT Bakri Life tidak dapat memenuhi kewajibannya karena krisis global yang melanda sehingga perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, dengan tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan asuransi jiwa PT Bakri Life kepada tertanggung, maka perusahaan asuransi jiwa PT Bakri Life tidak menjalankan asas iktikat baik. Pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata juga telah menetapkan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Maksudnya, perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Iktikat baik tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal bahwa iktikat baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Selanjutnya, di dalam hal ini PT Bakri Life melanggar perjanjian asuransi yang awalnya menyatakan akan menginvestasikan dana tertanggung ke 90% obligasi, 5% saham, dan 5% deposito, tetapi nyatanya dana tertanggung diinvestasikan sebesar 80% ke portofolio saham. Karena pada tahun 2008 lalu PT Bakri Life mengalami krisis dan harga sahamnya anjlok, maka mengakibatkan premi tertanggung hilang dan tertanggung mengalami gagal bayar. Sejak kasus ini masih ditangani oleh Bapepam LK, Bapepam LK tidak mencabut izin PT Bakri Life. Bapepam LK beralasan bahwa pencabutan izin membuat pembayaran utang PT Bakri Life terhadap tertanggungnya makin tak jelas. Bapepam LK berpandangan kewajiban seroan kepada nasabah harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian pencabutan izin usaha dilakukan sampai berita terbaru yang dapat diakses, seolah-olah PT Bakri Life enggan menyelesaikan kewajiban dan lebih memilih opsi untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK. OJK sendiri memutuskan belum mencabut izin usaha Bakri Life sejak kasus ini bergulir. Karena kalau regulator mencabut izin usahanya, OJK akan kehilangan fungsinya untuk memediasi kedua pihak yang bersengketa. Hal ini berarti tertanggung asuransi berpotensi besar untuk dirugikan bila perusahaan asuransi mengalami kerugian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.